Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Mobile Programming. Hari ini kita akan melanjutkan project yang sudah kita buat sebelumnya. Minggu sebelumnya kita sudah membuat fitur atau button untuk add data dari aplikasi Android ke dalam database. Hari ini kita akan membuat menu selanjutnya yaitu read data atau select data dari database MySQL untuk ditampilkan ke dalam aplikasi Android. Oke, pertama yang harus kita siapkan adalah API-nya. Pertama, file koneksi. Ini masih file yang kemarin, dibiarkan saja, tidak perlu dirubah karena akan masih kita gunakan. Oke, selanjutnya kita buat file getData.php. Nah, file getData.php ini isinya adalah query untuk select from tbmhs. Jadi kita akan select semua data dari tabel mahasiswa. Untuk selanjutnya kita akan mendapatkan resultnya. Jika resultnya ada bisa ditampilkan. Kemudian hasil dari data tersebut akan dikembalikan nanti ke aplikasi Android untuk ditampilkan. Next yang harus dibuat adalah button db_mysql read data. Jadi ketika button ini diklik, dia akan membuka activity untuk membaca data. Nah, kita siapkan sebuah activity namanya read. Kemudian XML-nya activity read.xml. Nah, jadi nanti ketika button ini diklik, dia akan membuka activity read. Tentu saja kita masih menggunakan on click ya. Jadi di activity menu kita cek. Nah, kita masih menggunakan Android on click untuk membuka activity read. Oke, selanjutnya sebelum kita mendesain dari layout activity read, nah ini desain layoutnya, kita harus siapkan dulu Gradle-nya. Kenapa? Karena di sini ada beberapa libraries yang akan kita gunakan. Di antaranya ada swipe refresh layout, lalu ada juga card view nantinya, begitu ya. Ada recycler view juga, nested scroll view juga ada. Nah, makanya kita harus siapkan dulu libraries-nya. Nah, di modul di Gradle, build Gradle-nya, nah, silakan tambahkan card view, swipe refresh layout, terus tadi ada recycler view ya. Nah, silakan nanti dilengkapi untuk build Gradle-nya. Sortnya sudah saya siapkan di modul yang sudah di-share. Oke, selanjutnya setelah menyiapkan Gradle-nya, kita buat desain untuk tadi activity read-nya. Nah, di sini ada swipe refresh layout, scroll view, sama recycler view. Utamanya sih yang ini nih, ya recycler view. Oke, selanjutnya setelah tadi kita mempunyai layout activity read.xml dan kita menggunakan recycler view, next kita buat template recycler view-nya. Caranya, klik kanan pada layout, lalu pilih new, pilih layout resource file. Pilih nama template underscore recycler view, atau di sini recycler view. Klik OK. Maka kita akan memiliki sebuah file XML template underscore rv. Nah, di sini kita akan menggunakan widget card view untuk menampilkan data yang kita tarik dari database nantinya. Ya, di sini ada ID, tolong bisa disesuaikan supaya tidak ada masalah di codingan nantinya. Oke, ini ID ini pastikan sudah sesuai. Selanjutnya pastikan tampilannya akan seperti ini. Oke, jadi untuk satu card view memuat 4 komponen, 4 field, name, nama, alamat, hobi. Satu data itu akan disimpan dalam sebuah card view seperti ini. Oke, setelah kita membuat
tadi template recycle view ini, selanjutnya kita membuat untuk menampilkan data yang kita tarik ke dalam database, kita perlu sebuah adapter. Nah, kita perlu membuat recycle view adapter. Cara membuatnya, klik kanan pada package-nya, new, lalu pilih Java class. Silahkan buat sebuah file recycle view adapter. Nah, ini dibiarkan saja lalu klik OK. Oke, jika sudah, maka kita akan mempunyai sebuah file recycle view adapter ini. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah kita akan membuat inflator ya. Jadi tadi kita sudah punya parent layoutnya, yaitu yang activity read ini, yang recycle view ini gitu ya. Nah, ini adalah child view-nya lah, kontennya ini. Nah, kita akan menampilkannya menggunakan recycle view adapter. Seperti biasa kita perlu mendeklarasikan deklarasi view-nya, lalu deklarasi setiap ID-nya. Oke, ID-nya kita tarik. Tadi ada name, nama, alamat, dan hobi. Seterusnya progress dialog. Filter ini tadi yang saya bilang layout inflator. Jadi kita akan menggunakan layout inflator untuk menampilkan konten dari dari template RV ini, begitu, ke dalam parentnya yang activity read. Oke, next, jika sudah ini untuk holdernya, operate-nya ada on bind view holder, lalu get item count. Ini harus ada nih, kalau enggak nanti dia akan ketemu error. Oke, disesuaikan nama sesuai ID-nya. Nah, next, ini yang utama, selanjutnya adalah activity utamanya tadi, yang read.java. Nah, di sini read.java ini yang handling semuanya. Oke, di sini seperti biasa, kita perlu melakukan deklarasi untuk view yang digunakan. Ada sweep, refresh layout tadi, recycle view, lalu string array-nya yang digunakan, progress dialog, ini seperti yang sebelumnya. Lalu di onCreate-nya, deklarasi ID. Oke, ini untuk proses refresh layout-nya. Ini kalau ada data yang masuk tinggal di refresh. Cuman button yang sekarang itu ya cukup klik button nanti akan merefresh data. Oke, ini prosesnya. Kalau sudah dilengkapi di aplikasinya. Kalau sekarang masih terpisah, jadi nggak akan terlalu terlihat. Oke, ini proses get datanya. Nah, kalau kemarin kita Android networking menggunakannya .post. Nah, kita sekarang menggunakan get karena kita akan menarik data. URL-nya sekali lagi pastikan URL-nya disesuaikan dengan yang kita gunakan. Kalau ini menggunakan localhost, maka gunakan IP yang ini. Oke, proses try catch error sama seperti yang sebelumnya. Proses mengambil data, get string, disimpan ke dalam adapternya, view adapter. Jika ada error, kita menggunakan catch. Nah, ini untuk read-nya. Sekarang kita coba running aplikasinya, akan seperti apa jalannya. Oke, ini instalasi launching. Oke, sebelumnya kita cek dulu. Nah, di database-nya ini, untuk data BMHS sudah ada 3 data. Nah, kita coba cek di PHP-nya, API MHS, lalu get data. Nah, ini datanya. Data yang akan kita tarik ke Android tadi ya. Oke, selanjutnya kita coba tarik dari Android. Read data, mengambil data. Nah, ini datanya tampilkan dalam bentuk card view. Oke, jika kita menambahkan data, kita coba yang minggu kemarin, add data, misalkan 4, D,
berhasil menambahkan data. Kita cek di read-nya. Nah, kita refresh dulu, ini boleh ketahuan masuk nggak masuk ya. 4, kita klik read data. Oke, maka akan muncul 4 card view. Begitu, silakan nanti dicoba dipraktekkan. Jika ada kendala atau pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.